Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga bisa sama-sama hadir di taklim kita hari Kamis ba'da salat zuhur seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir kelak beliau anggap sebagai umatnya dan diberikan syafaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, hari ini kita sampai ke minggu lalu fasalnya belum selesai. Maka kita ulang kembali fasal tentang wudu. Buka bukunya halaman 3. Fasal ketiga. Sudah ketemu? Faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu wudu itu ada 6. An-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh dua tangan sampai dua mata siku. Wa mashu ba'dir rasi, dan menyapu sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Wa tartibu ala ma zakarnahu, dan tertib terhadap apa yang kami sebutkan sebelumnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kata Qadi Abi Suja, fardu wudu itu ada 6 saja. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai dua mata siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai dua mata kaki. Yang keenam, tertib. Arti tertib, dahulukan yang dahulu, akhirkan yang terakhir. 6 fardu wudu. Kemarin sudah kita jelaskan. Pertama, niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, air pertama kali jatuh ke wajah, di sana niat dibaca. Niat ada di dalam hati. Kalau kita ingin membaca lafaz niat, hukumnya gimana? Hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardan alayya lillahi ta'ala, dibaca sebelum wudu, hukumnya sunnah. Tapi yang fardunya niat yang ada di dalam hati yang dibaca ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah.
Kemarin sudah kita sampaikan juga batasan wajah. Di atasnya tempat tumbuh rambut yang biasa. Di bawahnya tulang lihia. Kiri kanan dari telinga ke telinga. Semuanya wajib terkena air. Kalau tidak kena air, maka dalam mazhab Syafi'i, karena kita sudah belajar, maka wuduknya tidak sah. Lalu membasuh tangan dari ujung jari sampai 2 mata siku. Jadi membasuhnya begini. Maka perhatikan di sela-sela jari kita, kuku kita perhatikan. Masuk air ke dalam kuku. Perhatikan juga kalau kita pakai cincin, di bawah cincin kita. Kalau kita pakai jam, perhatikan juga di bawah jam tangan kita. Jangan sampai tidak terkena air. Kalau tidak terkena air, maka wuduknya tidak sah. Karena ia bagian dari fardu wuduk. Kemudian wamashu ba'dir ra'si, menyapu sebagian kepala. Kemarin sudah kita katakan rambut yang ada di kepala minimal 3 helai rambut. Boleh di atas, boleh di samping, boleh di belakang. Asal jangan yang tidak di sekitar kepala. Mentang-mentang rambut kita panjang, kalau perempuan kita cuci yang di sini, enggak sah. Harus yang ada di sekitar kepala. Boleh di depan, boleh di sini, boleh di sini. Minimal 3 helai rambut. Kemudian yang kelima, membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Jadi jangan disiram-siram aja tapi nggak sampai ke atas. Perhatikan, orang yang betul wuduknya, lihat kuku kakinya. Orang yang betul wuduknya, lihat kuku kakinya. Kalau kuku kakinya cantengan, banyak hitam-hitamnya, bau lagi, berarti wuduknya kurang benar. Karena kalau wuduknya benar, pasti dibersihkan. Setiap wuduk dibersihkan, nggak ada tuh cantengan. Walaupun kerjanya ke sawah, tapi kalau wuduknya benar, nggak ada cantengan. Makanya dulu ketika ada ibu-ibu tanya sama saya, salah satu cara cari mantu itu gimana Ustadz? Lihat kakinya Bu. Kalau kakinya bersih, wuduknya kemungkinan bersih. Wuduknya benar. Maka karena itu nih, adik-adik semua, perhatikan wuduk kita. Yang keenam, tertib. Dahulukan yang dahulu, akhirkan yang terakhir. Nggak boleh basuh tangan dulu, lalu basuh wajah. Nggak boleh. Karena ia bagian dari fardu wuduk. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Masuk pelajaran minggu ini. Wa sunanuhu asyaratu asya. Lihat kitabnya. Dan sunnah-sunnahnya wudu ada 10. At-tasmiyah. Yang pertama membaca basmalah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Dan membasuh 2 tangan, 2 telapak tangan, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Yang ketiga, wal madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsya. Yang keempat, istinsya, memasukkan air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan. Wa mashu jami'ir ra'si. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Kalau fardunya, menyapu sebagian, minimal 3 helai rambut. Tapi kalau mau dapat sunnahnya, semuanya disapu. Wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima. Dan menyapu 2 telinga. Baik yang zahir,
ya, yang di luar, au batin, atau yang di dalam. Itu sunnah disapu. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa takhlilul lihya kassah, dan menjelang-jelangi jenggot. Wa takhlilu asabi'il yadain, dan menyilang-nyilangi jari tangan. Wa rijlain, dan dua kaki, dua tangan dan dua kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wa taharatu salasan salasan, dan membasuh 3 kali 3 kali. Wal muwalah, muwalah tidak ada jeda. Itu sunnah-sunnah wudhu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kata Qadi Abi Suja dalam kitab ini, ada 10 sunnah-sunnah wudhu. Pertama, baca bismillah. Kedua, basuh dulu 2 tangan. Ya, membasuh 2 tangan sampai pergelangan tangan. Itu sunnah hukumnya. Lalu kemudian kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, istinsya. Kalau mau bareng nggak apa-apa. Istinsya sama kumur-kumur bareng, boleh. Lalu menyapu seluruh kepala. Menyapu 2 telinga dengan air yang baru. Menyilang-nyilangi jenggot. Menyilang-nyilangi jari, tangan ataupun kaki. Lalu dahulukan yang kanan atas yang kiri. Yang kanan dulu, setelah itu baru yang kiri. Kalau ternyata kira kiri dulu gimana Pak? Wuduknya tetap sah. Karena mendahulukan yang kanan atas yang kiri, hukumnya sunnah. Lalu basuh 3 kali 3 kali, sunnah. Lalu muwalah. Muwalah itu jangan terlalu jeda. Ulama fikih sepakat mengatakan jeda itu kira-kira batasannya jangan sampai kering. Umpama kita lagi wudhu, sedang basuh muka, ada yang nelpon. Ada yang nelpon, kita angkat telepon. Ya kan? Selesai nelpon, kita langsung basuh tangan. Boleh? Boleh. Tapi sunnah muwalah dapat apa tidak? Sunnah muwalah dapat kalau air di wudhu di wajah kita belum kering. Tapi kalau air di wajah kita sudah kering, maka kita tidak dapat sunnah muwalah. Jadi muwalah itu jangan terlalu banyak jeda. Oke? Ada 10 sunnah dari sunnah wudhu. Jadi kalau gitu, gimana cara wudhu yang sempurna? Satukanlah antara sunnah dan fardu wudhu. Kita mulai dari awal. Kalau mau sempurna nih wudhunya, pertama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita baca lafaz, ya, niat wudhu, lafaznya. Apa lafaz niat wudhu? Nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardan alayya lillahi ta'ala. Lalu kita basuh 2 tangan sampai pergelangan tangan. Lalu kita kumur-kumur sama istinsyah. Usahakan 3 kali 3 kali. Karena 3-3 juga sunnah. Selesai itu baru basuh wajah 3 kali. Selesai basuh wajah, basuh tangan. Yang kanan dulu. Basuh 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali. Lalu selang-selangi jari. Digosok-gosok. Sunnah. Lalu kita sapu seluruh kepala. Kalau fardunya cuma 3 helai. Tapi menyapu seluruh kepala, sunnah. Lalu apa lagi? Lalu kita basuh 2 telinga. Baik yang dalam ataupun yang luar. Makanya para ulama itu mengajarkan caranya gimana. Ambil jari telunjuk, ya, masukkan ke dalam.
Lalu diputar dulu di dalam nih. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, jempol kita taruh di belakang. Lalu diputar ke depan. Oke. Jadi, masukkan telunjuk, bersihkan di dalam, lalu taruh putar. Begitu cara membersihkan telinga. Dengan air yang baru, 3 kali. Lalu kemudian kita basuh kaki. Sambil menyelang-nyelangi jari kaki. Dibasuh 3 kali. Dahulukan yang kanan, atas yang kiri. Selesai itu semua kita baca doa wudhu sambil menghadap kiblat. Apa doa wudhu? Oke, semuanya sudah hafal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berwudu secara sempurna, kemudian dia baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir itu, maka diampuni segala dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang berwudu secara sempurna, kemudian dia baca doa itu, doa setelah wudu, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya. Maka karena itu, kebanyakan dari kita tuh sering lupa. Sering lupa. Maka biasain, setelah wudu, usahakan selalu baca doa. Karena sangat luar biasa sekali doa wudu tersebut. Nah, kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasul, ikutilah sunnah-sunnah itu. Jalankanlah sunnah-sunnah itu. Apa yang Rasulullah lakukan, kita ikuti. Apa yang Rasulullah kerjakan, kita ikuti. Itu faslun tentang wudu. Lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wudu sambil ngobrol batal nggak wudunya? Nanti ada pembahasannya. Ya, apa saja yang membatalkan wudu? Nanti ada bab tersendiri. Nah, sekarang saya jawab dulu. Ngomong sambil wudu itu nggak membatalkan wudu, tetapi hukumnya makruh. Karena sejatinya ketika kita wudu, kita dituntut adalah konsentrasi. Jadi sebenarnya wudu itu ada yang zahir, ada yang batin. Di zahirnya kita membasuh anggota wudu kita, di batinnya kita membersihkan diri kita dari segala dosa. Makanya orang berwudu itu biasanya sangat sempurna sekali. Jadi ada wudu itu zahir, ada wudu itu batin. Yang sekarang kita pelajari ini yang zahirnya saja, yang syariatnya saja. Kalau yang batinnya, itu urusan orang tasawuf. Makanya dulu, kalau seseorang berwudu, kalau yang secara batin itu, dia benar-benar menghayati. Benar-benar menghayati. Dan biasanya, berwudu secara batin itu, mereka ketika wudu biasa berdoa. Ya. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, An-Nawawi itu pernah mengajarkan, kalau seandainya kalian wudu, ketika basuh kedua tangan, baca doa. Apa doanya? Ya Allah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air suci. Itu ketika basuh dua tangan tuh. Lalu ketika kumur-kumur, beliau baca doa juga. Basuh istinsah, baca doa juga. Ya Allah, jangan kau haramkan ya hidung ini dari mencium baunya surga. Ketika basuh wajah, beliau doa, ya Allah, putihkanlah wajah ini nanti di hari akhirat, ya Allah. Ketika semua wajah banyak hitam, putihkan wajah ini, ya Allah. Ketika basuh tangan kanan, ia berdoa, ya Allah, dengan tangan kanan ini aku menerima buku catatan amalku, ya Allah.
Dengan tangan kiri, basuh tangan kiri, dia doa, ya Allah, jangan aku terima buku catatan amalku dengan tangan kiri ini, ya Allah. Ketika basuh kepala, dia berdoa, ya Allah, haramkanlah rambut dan seluruh tubuh ini dari api neraka-Mu, ya Allah. Ketika basuh kaki, dia doa, ya Allah, bantulah dua kaki ini menyeberangi siratal mustaqim, ya Allah. Melewati sirat-Mu, ya Allah. Nah, ketika ini dibaca dengan hati, setiap wudhu dibaca, maka itu implikasinya luar biasa. Maka nggak ada waktu untuk ngobrol. Jadi kalau ada orang ngobrol sambil wudhu, dia nggak menghayati wudhunya. Makanya ngobrol sambil wudhu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau wudhu, jadi tidak hanya salat yang khusyuk, wudhu pun harus khusyuk. Nah, itu kalau kita bicara tasawufnya. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas khusus masalah kajian tasawuf. Sekarang kita baca fikih saja. Dan saya ingin fokus fikih Syafi'i saja dulu. Jadi teman-teman kalau mau belajar itu cukup satu aja dulu. Syafi'i saja. Amalkan yang satu mazhab ini aja dulu. Nanti kalau mau yang lain dibahas. Kalau ini sudah clear, udah selesai, udah benar-benar paham, udah dijalankan, baru kalau mau belajar tentang fikih mazhab lain silakan. Maka saya ingin teman-teman fokus pada satu mazhab saja dulu. Oke? Nah, nanti ada pembahasannya. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu. Fasal berikutnya. Faslun. Nah, setelah wudhu istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Dan istinja hukumnya wajib minal bauli wal ghaid, setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau setelah buang air kecil atau buang air besar, wajib istinja. Harus istinja. Nggak bisa tidak. Wal afdalu ayyastanji'a bil ahjar summa yutbi'uha bil ma'. Kata Qadhi Abi Suja, yang paling afdal itu istinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Atau kalau zaman sekarang pakai sabun. Setelah itu baru air. Oke? Benar-benar bersih. Wa yajuzu ay yaktasiru 'alal ma' au 'ala salasati ahjar. Dan boleh, ini boleh nih, kalau pakai air saja atau pakai batu saja. Au ala salasati ahjarin yungki bihin namahal, ya. Atau di atas 3 batu yang bisa membersihkan. Fa iza aradal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Yang paling afdal di antara air dan batu yaitu air. Jadi kalau kita istinja hukumnya wajib. Boleh dibasuh dengan air, boleh dibasuh dengan batu, boleh dibasuh dengan selain itu. Pokoknya istinja. Mau pakai daun boleh, yang penting bersih. Tapi yang paling afdal air, batu dan air digabung. Kalau sekarang sabun pakai air, pakai sabun. Itu yang paling afdal. Kalau nggak ada, pakai air saja. Kalau nggak ada, pakai apa yang ada. Ada batu-batu, ada daun-daun, ada kertas-kertas, ada tisu. Pokoknya dibersihkan. Jangan sampai tidak dibersihkan. Setelah istinja langsung aja.
Ingat, Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Ya. Pernah melewati 2 kuburan. Ketika itu ontanya meronta. Beliau turun, kemudian beliau menancapkan kurma ya di atas 2 kuburan tersebut. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tancapkan pelepah kurma ini ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ketahuilah bahwa di dalamnya ada mayat yang sedang disiksa. Salah satunya disebabkan karena kencingnya nggak benar." Kencingnya nggak benar, nggak istinja, kemudian mungkin kencingnya memancar, mencret-mencret ke celana, ke ini. Ingat, itu sangat mempengaruhi, karena itu kan najis. Kalau najis, iya karena nggak bisa dibawa sholat. Kalau kita bawa sholat, nggak sah sholat kita. Makanya runutnya itu benar, kita harus belajar yang benar. Oke? Jadi hukum istinja wajib. Boleh dengan air dan sabun, boleh dengan air. Kalau nggak ada air, boleh batu, nggak ada batu, boleh apa saja. Yang penting bersih, dibersihkan. Kita istinja. Apa niat istinja? Nawaitul istinja'a liraf'il hadasil asghari wadana lillahi ta'ala. Kalau doa istinja, doa yang diajarkan Nabi kalau selesai istinja baca doa itu apa? Nggak ada yang bisa. Kenapa nggak ada yang bisa? Karena nggak ada yang baca. Jadi berarti teman-teman setelah istinja nggak pernah baca doa. Nanti lihat di Google apa doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, bersihkan kemaluanku dari kotoran-kotoran. Kan doanya. Ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku cinta Nabi Muhammad, tapi nggak baca doa yang dibaca Nabi. Oke? Nanti dihafal. Wa yajtibu istiqbalil qiblah wa istidbariha fis sahra. Kalau kencing, kalau buang air besar, buang air kecil, wa yajtanibu istiqbalal qiblah wa istidbariha fis sahra. Makruh hukumnya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya jika kita kencing di tengah lapangan atau di ruangan terbuka atau di kebun. Nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Makruh hukumnya. Wa yajtanibul bauli wal ghaid fil ma'ir rakid. Nggak boleh buang air besar ataupun buang air kecil fil ma'ir rakid, di air yang tenang, di air yang nggak mengalir. Ada air dalam ember, terus kita kencing di situ, nggak boleh. Oke? Ada air di kolam berenang, yang air kolam berenang tuh nggak ngalir, itu nggak boleh kencing di situ, makruh hukumnya. Nah, nanti kalau teman-teman kencing berubah airnya, makruh hukumnya. Air yang tidak mengalir, air yang ya dikit, umpamanya di depan tuh ada becek, itu nggak boleh kencing di situ. Coba bayangin, itu kalau nanti diminum orang gimana? Udah campur. Mana tahu orang wudhu di situ. Orang nggak tahu. Maka kita bisa-bisa kita menjadi berdosa karenanya. Wa tahtas sajaratil musmirah. Nggak boleh juga di bawah pohon yang berbuah.
Jadi kalau ada buah, pohon lagi berbuah, mangga lagi berbuah, terus kita kencing di bawah pohon mangga, itu nggak boleh. Apalagi kalau kita kencingin batang pohon mangganya, itu lebih nggak boleh lagi. Atau kita beol di bawah pohon mangga yang berbuah, itu nggak boleh. Nanti kalau orang ngambil mangga atau mangganya jatuh, kena, gimana? Nggak boleh. Wafit torik, oke, wafit torik di jalan juga nggak boleh. Ini nih generasi seumuran ini nih biasanya tuh, ya kan, pergi jalan pagi pengen kencing gitu kan, buat angka di jalan, angka 8 atau huruf A, B, ya kan, bikin nama di jalan, itu nggak boleh, makruh hukumnya. Nah, wazil, dan zil ini artinya ya air yang tergenang lah. Ya, tadi udah disebutin. Oke. Tadi ma'ir rakit, ini genangan. Wasakbi, tidak boleh juga, sakbi itu artinya lobang. Nggak boleh juga kencing di lobang. Ada lobang semut. Coba teman-teman bayangin ada lobang semut, terus dikencingin. Kebanjiran mereka di dalam. Nggak boleh. Nah, ini lanjut nih yang tadi ditanyakan oleh saudara kita. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh juga berbicara ketika kencing dan buang air besar. Dulu bapak-bapak kita, nggak tahu bapak-bapak kalian ya, bapak-bapak kami dulu yang generasi-generasi atas ini, kata bapak-bapak kami dulu gini, jangan ngobrol ketika buang air besar. Jangan ngobrol ketika buang air besar. Kenapa, Pak? Nanti giginya kuning. Jadi kalau ada orang giginya kuning berarti sering ngobrol ketika buang air besar. Itu cara orang tua dulu ngajarin supaya kita nggak ngobrol ketika buang air besar. Tapi anak sekarang, dia nggak ngobrol, tapi main HP, main game. Nggak boleh, sama aja. Usahakan secepat mungkin kalau dalam kamar mandi itu. Usahakan secepat mungkin. Jangan jadikan kamar mandi. Kamar mandi itu tempat mainnya setan. Tempat mainnya jin. Jadi kalau ada orang lama-lama di kamar mandi, itu berarti seolah-olah jin sudah meletakkan tainya di atas kepalanya. Tenang aja. Makanya ada orang di kamar mandi itu bisa 1 jam. Ngapain 1 jam dalam kamar mandi coba? Nah, maka kita harus perhatikan itu. Oke? Wala yastaqbilus samsa wal qamar wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh juga menghadap kepada matahari dan bulan, dan tidak boleh juga membelakanginya. Matahari sebelah sana, sengaja tuh arahin ke matahari, nggak boleh. Ada bulan malam hari, diarahin ke arah bulan, nggak boleh. Nah, itu kira-kira pantangan ketika buang air kecil dan buang air besar. Yang jelas hukumnya wajib kita istinja darinya. Jangan sampai nggak istinja. Karena kita harus perhatikan tuh. Mulai dari istinja itu kita perhatikan. Istinja, wudu itu kita harus perhatikan. Kalau istinjanya nggak benar, nanti wudunya nggak benar. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya kagak benar. Kalau sholatnya kagak benar, hidupnya kagak benar. Itu begitu jalannya. Istinjanya nggak benar, wudunya nggak benar. Wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak benar, hidupnya nggak benar. Karena kalau orang sholatnya benar, hidupnya pasti benar.
Kalau orang sholatnya benar, biasanya wudhunya benar. Kalau wudhunya benar, biasanya istinjaknya benar. Kalau istinjaknya benar, berarti pemahaman agamanya tentang toharah benar. Nah, ini memang pelajaran paling dasar. Jadi teman-teman harus belajar mulai dari nol nih, dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu masalah istinja. Kita lanjut satu fasal lagi, karena ini juga berhubungan dengan wudhu. Faslun. Wallazi yanqudul wudu'a sittatu asya. Setelah tadi rukun wudhu, ya, fardu wudhu, kemudian sunnah-sunnah wudhu, kemudian istinja, sekarang yang membatalkan wudhu. Allazi yanqudul wudu'a sittatu asya. Yang membatalkan wudhu itu ada 6. Man kharaja minas sabilain. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Kubul dan dubur, depan dan belakang. Kalau ada sesuatu keluar dari depan dan belakang, mau yang cair, seperti buang air kecil, ataupun yang keras, seperti buang air besar, ataupun angin, seperti kentut, ataupun yang keluar batu, maka wuduknya batal. Itu yang pertama. Kharaja minas sabilain. Keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kalau darah keluar gimana? Wuduknya batal. Kalau mani yang keluar gimana? Wuduknya batal. Apapun yang keluar dari 2 tempat itu, maka membatalkan wudhu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hay'atin mutamakkin. Yang kedua, tidur di atas keadaan yang kita tidak bisa memastikan bahwa kita tidak batal wudhu. Kalau ada orang tidur, tapi tidurnya dia bisa pastikan bahwa pantatnya tidak bergerak sama sekali. Kan ada orang yang kalau tidur tuh bisa begini, nggak gerak sama sekali, pantatnya nggak berubah, maka wudhunya tidak batal disebabkan tidur. Tetapi jika ia tidak bisa memastikan pantatnya nggak berubah, maka wudhunya batal. Terutama nih ananda-ananda pas salat Jumat, khutbahnya agak kepanjangan, atau ustadznya kurang semangat, sehingga ketiduran. Kalau begini dikit aja, berarti kan goyang, wudhunya batal. Harus wudhu lagi, nggak boleh langsung salat Jumat. Kalau langsung salat Jumatnya tidak sah. Udah pintar berarti. Oke? Jangan sampai karena malu. Malu jauh. Karena malu dan jauh akhirnya udahlah salat aja. Enggak bisa. Harus wudhu lagi. Karena wudhu kita sudah batal. Ini kan udah dipelajari nih. Nah, karena sudah belajar, nanti kalau seandainya ketiduran dan goyang, maka wudhu lagi. Oke? Yang kedua, wa zawalil aqli bisukrin aw maridin. Yang ketiga, hilang akal disebabkan karena mabuk aw marad, atau sakit. Ada orang hilang akalnya, pingsan umpama, maka setelah pingsan dia wudhu lagi, wudhunya batal. Atau ada orang hilang akal karena sakit, maka dia wudhu lagi. Yang keempat, walam surrajuli almar'ata ajnabiyah min ghairi ha'il. Yang keempat, menyentuh laki-laki perempuan yang ajnabi tanpa pembatas. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka itu membatalkan wudhu.
Nah, ini kita bicara mazhab Syafi'i soalnya. Kalau mau salaman gimana Pak? Salaman ya udah nggak usah nempel. Kalau harus nempel gimana? Kalau harus nempel pakai pembatas. Kalau biasanya kalau ada nenek-nenek yang pengen salaman, kalau anak gadis kan saya jarang salaman. Salamannya begini tuh. Tapi kalau ada nenek-nenek yang benar-benar pengen salaman, saya udah wudhu, saya akan tetap salaman sama beliau. Tapi biasanya pakai pembatas. Saya ambil sorban saya cium. Tapi nggak boleh kulit bersentuhan. Kalau bersentuhan kulit berarti wudhunya batal, berarti wudhu lagi. Kalau nggak mau batal wudhu, boleh tapi pakai pembatas. Oke? Wa mas sufarjil adami bibatinil kaffi. Yang berikutnya, yang kelima, menyentuh farad anak Adam, ya, kemaluan anak Adam dengan batin telapak tangan. Ini batin telapak tangan namanya nih, yang putih nih. Kalau kita sudah wudhu, nggak boleh bersentuhan dengan kemaluan anak Adam, kemaluan manusia. Baik kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain. Kemaluan orang lain tuh umpamanya ada orang meninggal, kita ikut mandiin. Umpama, jangan pikirannya macam-macam. Oke? Itu nggak boleh bersentuhan secara langsung. Terus kalau gatal gimana? Nah, kan ada tuh gatal Pak, gitu kan? Kalau gatal, maka pakai cara. Jangan dengan yang putih ini. Mau pakai ini boleh, ya kan? Di belakang boleh. Atau pakai kayu juga nggak apa-apa. Atau cari pulpen. Atau melalui celana. Masukin melalui kantong celana. Kantong celana kan ada pembatas tuh. Nah, nggak apa-apa. Kalau pakai pembatas nggak apa-apa. Atau dari luar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau langsung nggak boleh. Batal wudhu kita. Baik sengaja ataupun nggak sengaja. Oke? Wa massu halqi duburihi alal jadid. Begitu juga kalau kita menyentuh dubur anak Adam, dubur manusia, dubur kita atau dubur orang lain sama. Nah, kalau gatel, cari akal supaya nggak disentuh oleh batin telapak tangan ini yang putih. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Selain dari 6 ini tidak ada. Selain dari 6 ini tidak membatalkan wudhu. Makan gimana Pak? Makan tidak membatalkan wudhu. Minum gimana Pak? Minum tidak membatalkan wudhu. Lari pagi gimana Pak? Lari pagi tidak membatalkan wudhu. Sepedaan, motoran tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu cuma 6 ini saja. Keluar salah satu dari 2 jalan, mau baik angin, baik yang cair, baik yang padat, itu membatalkan wudhu. Yang kedua tidur, ya, ala ghairi hay'a mutamakin. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas. Yang kelima menyentuh farad anak Adam dengan batin telapak tangan. Yang keenam menyentuh dubur anak Adam dengan batin telapak tangan. Selain dari 6 ini tidak membatalkan wudhu kita. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, selesai. Sudah jam 2. Dari jam 1 sampai jam 2. Ada pertanyaan? 1, 2 dipersilakan. Silakan. Kalau misalkan itu mimisan atau muntah, apakah salah satu termasuk membatalkan wudhu? Mimisan atau muntah. Dalam kitab ini tidak ada dikatakan muntah ataupun mimisan membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu keluar sesuatu dari 2 jalan. Kubul dan dubur.
Kalau dari atas itu tidak dihitung. Kalau keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar dari mulut, itu tidak dikatakan membatalkan wudu. Yang membatalkan itu kalau keluarnya dari kubul dan dubur. Kalau ada orang yang batu loh keluar. Ada orang batu yang keluar. Itu membatalkan wudu, batal wudunya. Apalagi kalau yang keluar itu emas. Oh, enak banget. Oke. Jadi, kalau keluar dari atas, enggak. Kalau keluar dari bawah, iya. Apalagi komedo, nggak ada hubungannya sama membatalkan wudhu. Ingat, yang membatalkan itu cuma 6. Keluar salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur, tidur, hilang akal, bersentuhan laki-laki dan perempuan, menyentuh farad anak Adam dengan batin telapak tangan, menyentuh dubur anak Adam dengan batin telapak tangan. 6 sini saja. Selain dari itu nggak membatalkan wudhu. Mau kita korek telinga, kemudian keluar tai telinganya segede ini, nggak batal wudhu kita. Ya. Komedo, mecahin jerawat, itu nggak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Baik, ada lagi? Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah dengan fasal yang baru.